Drama The Penthouse season ketiga ini diawali dengan memperlihatkan keseharian dari penghuni Hierapolis saat di penjara. Tampak Lee Kyu-jin jadi bulan-bulanan penghuni penjara yang lain, sehingga perlakuan itu membuatnya kangen dengan istrinya. Di sisi lain, Go Sang-a dan Kang Mari bernasib yang tidak jauh beda dengannya. Mereka harus pandai mengambil hati ketua penghuni penjara agar mereka tidak dikucilkan. Keahliannya dalam memijat dimanfaatkan dengan baik oleh Kang Mari. Dia lalu juga menasehati Go Sang-a agar tidak terus mengeluh. Namun setelah itu Kang Mari sedikit merendahkan Go Sang-a hingga membuatnya marah. Seperti itulah keseharian mereka di penjara. Berbeda nasibnya dengan teman-temannya yang lain, saat di penjara Chon So-jin justru mendapatkan fasilitas mewah. Karena nilai sahamnya terus menurun, ibunya Chon So-jin menjual yayasan Chong-a kepada Sim Suryeon. Sok-kyung sedang pamer kepada ibunya karena dia mendapatkan rekomendasi dari kepala sekolah untuk kuliah di Seoul Nation University. Mengetahui anaknya kurang berbakat, ibunya lalu menyuruhnya memikirkan kembali. Pandangan Sok-kyung tiba-tiba berubah setelah melihat ibunya lebih memperhatikan Bae-rona. Sim Suryeon lebih mendukung Bae-rona untuk masuk di Seoul Nation University karena dia adalah juara Chong-a Festival. Mendengar percakapan mereka, Sok-kyung menjadi benci dengan Bae-rona. Saat tengah malam, Ha Yun-chul diam-diam membuat senjata yang akan dipakainya untuk membunuh Jo Dante. Sementara itu, Jo Dante dibohongi penghuni penjara yang lain agar ia pindah ke penjara yang lebih elit. Namun sesampainya di sana, ia justru disuruh berlutut untuk menghormati ketua penghuni penjara. Karena tidak mau, ia merasakan sendiri akibatnya. Ketua penghuni penjara hanya menggerakkan jarinya hingga membuat Jo Dante jadi terkapar. Chon So-jin protes kepada sipir penjara karena dia tidak boleh bertemu lagi dengan pengacaranya setiap hari. Dia juga harus menerima kenyataan pahit, harus satu ruangan bersama teman-temannya lagi. Chon So-jin sendiri lupa bahwa saat di penjara dirinya bukanlah siapa-siapa. Melihat sikapnya yang angkuh, ketua penghuni penjara pun murka. Setelah dibikin babak belur, Chon So-jin menjadi penurut. Dia tidak bisa menolak saat ketua penghuni penjara menyuruhnya bernyanyi. Logan Lee mengundang Baek Joon-gi untuk makan bersama. Di situ dia menunjukkan foto Jo Dante kepada temannya itu. Joon-gi sangat membenci Jo Dante karena dia yang telah membunuh kedua orang tuanya. Bahkan dia menyamar sebagai dirinya. Saat sedang tidur, Jo Dante ingin ditusuk oleh Ha Yun-chul. Karena buru-buru bangun, ia pun melakukan perlawanan. Dan terjadilah perkelahian hingga membuat sipir penjara berdatangan. Ketua penghuni penjara membuat pengakuan yang mengejutkan dengan mengatakan bahwa Jo Dante yang memulai duluan. Ha Yun-chul menjadi bingung kenapa ketua penghuni penjara melindungi dirinya. Penderitaan Jo Dante belum berakhir karena setelah itu saat sedang mandi ia dicekik oleh ketua penghuni penjara. Semua orang mengira dia sudah mati, ternyata dia cuma pingsan. Lee Kyu-jin lalu menyiram mukanya agar terbangun. Ha Yun-chul tidak mau kalah, ia pun lalu menginjak kepala Jo Dante. Merasa sudah tidak tahan, Jo Dante lalu menyuruh asistennya untuk membebaskannya bagaimanapun caranya. Kini dirinya bisa sedikit lebih tenang karena sebagian sipir sudah disuapnya. Jo Dante mendapatkan kode berita mengenai Logan Lee. 9 hari kemudian para tahanan dikumpulkan di lapangan. Sebuah rencana sudah dipersiapkan akan membuat Ha Yun-chul marah. Lee Kyu-jin memulai dengan membahas Ha Eun-byeol. Setelah itu datang Jo Dante yang berusaha memancing emosi Ha Yun-chul. Dan benar saja, perkelahian tidak bisa dihindarkan. Mereka saling baku hantam hingga secara bergantian mereka pun terkapar. Tidak ada yang menduga bahwa Jo Dante menusuk perutnya sendiri. Kehebohan itu membuat para sipir berdatangan. Ha Yun-chul dan tahanan yang lain masih merasa bingung kenapa Jo Dante bisa terluka. Salah satu sipir lalu melarikan Jo Dante ke rumah sakit dengan ambulans. Suami Kang Mari yang bernama Yo Dong-pil akhirnya bebas. Entah ada hubungan apa, ternyata asisten Jo Dante yang menjemputnya. Yo Dong-pil sudah mempersiapkan hadiah untuk putrinya. Saat di perjalanan, asisten Jo Dante terus melihat GPS untuk mengetahui keberadaan Sim Suryeon. Logan Lee memberikan sebuah handphone kepada Jung-gi yang berisi informasi tentang Jo Dante. Sesampainya di bandara, Logan Lee sudah dijemput oleh asistennya.
Karena sudah kangen, ia lalu menelpon kekasihnya yaitu Sim Suryon. Mereka lalu sepakat untuk bertemu di toko Giacomo milik Sim Suryon. Sebelum itu, Logan Lee melakukan pengecekan pundi-pundi uangnya, dan ternyata semua sudah siap. Petugas sipir sengaja melepaskan borgol Joe Dante saat ia akan dioperasi. Dengan menyamar sebagai dokter, Joe Dante pun leluasa kabur dari rumah sakit itu. Ternyata asistennya sudah bersiap di luar rumah sakit untuk menjemputnya. Sesampainya di parkiran Giacomo, Jonggi lalu meminta izin untuk merokok. Yo Dong-pil sengaja menabrakkan dirinya dengan Sim Suryon. Mengetahui tasnya ditinggalkan, Yo Dong-pil leluasa membuat duplikat kunci Hirapeles milik Sim Suryon. Logan Lee tidak menyadari bahwa di samping mobilnya terdapat bom, hingga akhirnya bom itu meledak dan membunuhnya. Sim Suryon sangat shock karena peristiwa itu tepat berada di depan matanya. Setelah itu terungkaplah bahwa Joe Dante yang telah menaruh bom itu di samping mobil Logan Lee. Yo Dong-pil menjadi saksi mata karena dia sempat melihat wajah Joe Dante. Ha Yun-chul terus menyangkal karena dituduh telah menusuk Joe Dante. Dia pun tidak menyangka bahwa Lee Kyu-jin mengkhianatinya dan mengaku bahwa dia melihat kejadian itu. Ternyata Joe Dante telah menjanjikan akan membayarkan uang jaminan untuknya agar dia cepat bebas. Hakim Agung sangat ketakutan setelah didatangi Joe Dante dengan mengendarai eskavator. Dia lalu diminta Joe Dante untuk merekayasa semua kasus-kasusnya. Jika tidak mau, dirinya dan keluarganya nyawanya terancam. Setelah puas membunuh Logan Lee, Joe Dante lalu buru-buru ke rumah sakit karena dirinya harus segera dioperasi. Secara mengejutkan, polisi menemukan Joe Dante sedang berada di toilet. Dokter lalu dengan segera melakukan tindakan penyelamatan. Sim Suryon merasa sedih melihat kekasihnya sudah tiada. Dia lalu berjanji akan balas dendam. Karena kelaparan, Chon So-jin sangat kalap hingga makanan temannya pun dia ambil. Go Sang-a merasa tidak terima nasinya juga diambil, lalu dia pun mengajak Chon So-jin berkelahi. Namun setelah itu mereka dikejutkan dengan kehadiran Oh Yun-hee yang sedang membagikan makanan. Dia lalu memberitahu Chon So-jin bahwa Logan Lee sudah mati. Karena dituduh sebagai pembunuhnya, Chon So-jin merasa tidak terima. Sim Suryon merasa kesal setelah Logan Lee dituduh sebagai pembunuh Naekyo. Dia merasa tidak habis pikir kenapa kasusnya direkayasa seperti ini. Penjelasan dari polisi hanya membuat Sim Suryon marah. Joe Dante hanya bisa tertawa melihat berita mengenai Logan Lee. Tiba-tiba tim pengacara datang dan memberitahu bahwa kasusnya kini sedang diajukan banding. Sim Suryon menyamar sebagai perawat untuk mencelakai Joe Dante. Namun aksinya itu ketahuan karena Joe Dante baik-baik saja, dan mereka lalu terlibat perkelahian. Tiba-tiba polisi datang untuk melerai mereka. Meskipun begitu, Sim Suryon tidak pernah berhenti mengancam Joe Dante. Yo Dong-pil berhasil menyelinap masuk ke dalam Hirapeles. Sambil melihat patung Hera, ia pun mengingat kenangan dia di masa lalu. Tiba-tiba Chon So-jin terus bernyanyi dan berhalusinasi hingga membuat semua penghuni tidak bisa tidur. Teman-temannya hanya berdiam saja karena dia sudah tidak bisa dihentikan. Emosinya tidak terkendali karena dia mencekik dirinya sendiri. Yo Jenny menyindir Sok-yong yang mendapat rekomendasi dari kepala sekolah. Semua itu dibenarkan oleh Baerona karena dia telah menolak pemberian rekomendasi itu. Sok-yong sangat terkejut karena tiba-tiba ditelepon oleh Joe Dante. Di hadapan psikiater, Chon So-jin terus saja menunjukkan tingkah gilanya. Melihat kondisi seperti itu, psikiater lalu berkesimpulan bahwa Chon So-jin benar-benar kena gangguan mental. Di sisi lain, Sim Suryon juga sedang dibantu psikiater untuk memulihkan ingatannya. Dia lalu menemui asisten Logan Lee dan bertanya siapa yang sedang bersama Logan Lee saat itu. Sesampainya di rumah, dia merasa tidak percaya karena tiba-tiba Joe Dante bebas. Mereka lalu terlibat saling ancam dan mengumumkan genderang perang. Sok-yong bertengkar dengan kakaknya karena dia mengatakan pembunuh ibunya adalah Logan Lee dan bukanlah Joe Dante. Dia juga mengetahui bahwa kakaknya dan Baerona mengajukan visa ke Amerika. Karena dianggap mengalami gangguan mental, Chon So-jin mendapatkan keringanan hukuman hingga akhirnya dia pun bebas. Namun saat keluar dari pengadilan, dirinya langsung diculik oleh Oh Yun-hee dan Sim Suryon.
Mereka berdua menduga bahwa Chon So Jin yang telah membunuh Logan Lee. Karena dianggap tidak mengaku, dia lalu didorong oleh Shim So Ryeon hingga jatuh ke dalam sungai. Kira-kira apa yang akan terjadi selanjutnya ya? Ikuti terus kelanjutan drama ini hanya di Mail Channel ya. Terima kasih.